Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Love Story in the Series yang akan tayang nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita semua akan dibawa perasaan. Bagaimana tidak? Kita semua nantinya akan menyaksikan adegan-adegan yang sangat meremas hati dan juga jiwa kita semua. Dimana di episode nanti sore kita semua akan menyaksikan bagaimana nantinya akan banyak sekali kesedihan yang akan terjadi di sinetron Love Story in the Series. Ya, namun tentunya bukan hanya kesedihan. Nanti kita juga akan melihat adegan-adegan yang membuat kita semua bahagia. Nah, kira-kira seperti apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana pada saat itu Mama Dinda yang memaksa Rama untuk sesegera mungkin menikah dengan Raisa. Ya, Mama Dinda yang sudah bersekongkol dengan Andi. Saat itu Mama Dinda pun memaksa Rama untuk secepatnya menikahi Raisa karena Mama Dinda sangat takut apabila nantinya Rama justru akan luluh ketika proses mediasi perceraiannya dengan Vanessa. Mama Dinda tentunya tidak mau apabila nantinya Rama akan kembali lagi bersama dengan Vanessa. Segala macam cara sudah Mama Dinda lakukan demi untuk memisahkan Rama dengan Vanessa. Bahkan Mama Dinda pun sampai bekerja sama dengan Andi untuk memisahkan Vanessa dengan Rama. Ya, ketika hari H pernikahan antara Rama dan juga Raisa tiba, pada saat itu ketika Maudy datang ke rumah Papa Wilan, Maudy melihat Rama yang pada saat itu terlihat sangat bingung. Ya, memang di sisi lain Rama masih sangat mencintai Vanessa. Namun di sisi lainnya Rama pada saat itu sangat kecewa karena melihat Vanessa sedang tidur bersama dengan Andi. Ya, pada saat itu Maudy pun mengatakan kepada Rama jika memang Rama masih bimbang dan juga Rama masih mencintai Vanessa, seharusnya Rama mengatakan hal itu kepada Mama Dinda. Ya, namun sepertinya memang Rama tidak berani mengutarakan hal itu kepada Mama Dinda. Kemudian adegan pun beralih ketika sudah di lokasi. Ya, saat itu ketika sudah di lokasi pernikahan Rama dan juga Raisa. Saat itu Papa Wilan sedang bersama dengan Rama, Ken dan juga Argadana. Tiba-tiba Maudy pun ikut bergabung bersama dengan mereka. Ya, pada saat itu Maudy pun meledek Rama yang akan menjadi pengantin lagi. Ya, pada saat itu Papa Wilan pun meminta doa kepada Maudy, Argadana dan juga yang lainnya supaya Rama selalu diberi kebahagiaan dan juga kesehatan. Sementara itu di sisi lain Vanessa pada saat itu sedang menangis di kamarnya. Ya, Vanessa pada saat itu sedang menangis. Tante Safira pun menenangkan Vanessa. Tante Safira mengatakan kepada Vanessa agar Vanessa mengikhlaskan Rama. Ya, namun Vanessa mengatakan kepada Tante Safira bahwa hatinya sangat sakit, hatinya sangat hancur ketika dirinya
melihat Rama menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, Tante Safira pun menyuruh Vanessa untuk melaksanakan sholat agar hati Vanessa lebih tenang. Lalu kemudian pada saat selesai sholat, Maudy pun memvideo call Vanessa. Saat itu Maudy menanyakan tentang kondisi Vanessa. Vanessa pun mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Vanessa juga mengatakan jika Rama juga berhak bahagia. Ya, namun di balik kata-kata itu sebenarnya Vanessa sangat sakit ya kawan-kawan. Hati Vanessa itu sangat hancur. Sementara itu di sisi lain, akhirnya Attar bertemu dengan Madinah. Ya, pada saat itu ketika Attar sedang mencari Madinah di sebuah rumah, tiba-tiba Madinah pun muncul dari belakang Attar. Ya, saat itu Madinah pun memanggil Attar. Attar menengok ke arah Madinah sambil terkejut. Ya, saat itu kebahagiaan Attar bukan main-main. Attar sangat bahagia karena akhirnya dirinya bisa menemukan Madinah dalam kondisi hidup dan juga ternyata Madinah selamat. Ya, pada saat itu akhirnya mereka berdua pun mengobrol tentang kejadian yang telah menimpa Madinah selama ini. Pada saat itu Attar pun berterima kasih kepada orang yang telah menolong Madinah. Lalu kemudian setelah itu Attar dan Madinah pun memutuskan untuk pulang. Ya, pada saat itu Attar dan Madinah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang yang telah menolong Madinah. Kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu ketika Attar sedang menuntun Madinah melewati jembatan bambu. Ya, pada saat itu Attar menuntun Madinah namun mereka tidak bersentuhan ya kawan-kawan. Ya, masing-masing dari Attar dan juga Madinah itu berpegangan pada sebatang kayu. Ya, meskipun seperti itu, namun hal itu terlihat sangat romantis dan juga pastinya membuat kita semua terbawa perasaan. Apalagi pada saat di tengah-tengah jembatan, saat itu Attar dan juga Madinah sama-sama saling menatap satu sama lain. Ya, di situ kita bisa melihat betapa besarnya cinta mereka berdua. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana ketika akhirnya Madinah bisa pulang dan bertemu dengan ayah Madinah. Saat itu ayah Madinah justru memarahi Madinah karena Madinah melakukan hal sebodoh itu. Ayah Madinah mengatakan kepada Madinah bahwa untuk apa Madinah sampai rela menyusul Attar ke puncak. Ayah Madinah pun melarang untuk Madinah berdekat-dekatan dengan Attar lagi. Bahkan ayah Madinah melarang Madinah untuk menemui Attar. Saat itu ayah Madinah justru mengatakan kepada Madinah bahwa dirinya akan sesegera mungkin menikahkan Madinah dengan Dr. Dylan. Ya, memang jika kita melihat ayah Madinah ini tidak tahu terima kasih sama sekali ya kawan-kawan, di mana pada saat itu Attarlah justru yang sangat berjuang keras untuk mencari Madinah. Ya, namun ayah Madinah tetap saja tidak memandang hal itu. Ayah Madinah hanya berpikir bahwa Attar adalah orang pembawa sial. Nah, menurut teman-teman bagaimana sikap dari ayah Madinah ini? Apakah sikap dari ayah Madinah ini bisa dicontoh atau tidak? Ya, tentunya baik buruknya itu bisa kita jadikan pelajaran ya kawan-kawan, di mana seharusnya kita lebih menghargai orang lain. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.